Selamat datang kembali di The Deep Dive. Oke, hari ini kita mau dalami soal akuntansi ekuitas BUMN. Spesifiknya BUMN Persero Tbk di Indonesia. Gimana sih ya modal negara itu dikelola kalau udah masuk perusahaan plat merah yang go public? Ya, jadi sumber kita lumayan jelas ya. Ada UU BUMN nomor 19 tahun 2003, itu sebagai ya landasan hukumnya. Terus panduan teknisnya tentu dari PSAK, Standar Akuntansi Keuangan. Fokus kita memang ke BUMN Persero, yang PT itu. Apalagi yang udah TBK, yang sahamnya bisa Anda beli di bursa. Itu dinamika modalnya menarik buat dibahas. Oke, jadi misi deep dive kita kali ini simple ya. Bongkar konsep kayak kekayaan negara yang dipisahkan, terus gimana praktek akuntansinya, mulai dari nerbitin saham baru, beli lagi sahamnya sendiri, gimana itu semua dicatat sesuai PSAK. Siap ya? Oke, mari kita bongkar ini. Kita mulai dari dasarnya dulu deh, BUMN Persero itu kan basically PT biasa ya. Modalnya paling nggak 51% punya negara, tujuannya cari profit. Dan banyak yang udah TBK, contohnya Telkom, Garuda gitu kan. Betul. Artinya ya mereka operasinya pakai aturan main korporasi swasta pada umumnya. Tunduk sama UU PT. Nah, terkait itu, konsep kekayaan negara yang dipisahkan tadi itu gimana tuh? Itu penting. Jadi gini, begitu negara setor modal ke BUMN Persero, uang itu statusnya jadi aset BUMN. Udah pisah dari APBN. Implikasinya lumayan besar loh. Pertama, tanggung jawab negara sebagai pemegang saham jadi terbatas. Kedua, manajemen BUMN ya diharapkan profesional, otonom kelola aset itu. Jadi bukan kas negara lagi istilahnya. Menarik. Dengan status yang agak unik ini, ada bedanya nggak sih di laporan keuangan? Maksud saya, struktur ekuitasnya BUMN Persero Tbk dibanding swasta Tbk? Atau sama aja karena PSAK? Secara struktur, kalau kita lihat PSAK 1, ya tampilannya jadi seragam di permukaan. Mirip. Komponen utamanya bisa kita kelompokkan ya. Pertama, modal disetor pemilik. Itu ada modal saham, nilai nominalnya. Terus tambahan modal disetor. Nah ini selisih harga jual di atas nominal, dikurangi biaya emisi. Kedua, hasil kinerja yang ditahan. Ada saldo laba, akumulasi profit. Sama penghasilan komprehensif lain atau OCI. Terus ada penyesuaian, kayak saham treasury, itu saham yang dibeli balik sama perusahaan. Sifatnya pengurang ekuitas. Oh ya, satu lagi, kalau ada anak usaha nggak dimiliki 100%, muncul kepentingan non-pengendali atau NCI di laporan konsolidasian. Sebentar, soal tambahan modal disetor tadi, agak penasaran, kenapa biaya emisi saham malah ngurangin modal itu? Kok nggak jadi beban aja di laporan laba rugi, kayak biaya operasional biasa gitu? Nah, pertanyaan bagus itu. Gini, PSAK ngaturnya gitu karena biaya emisi, kayak fee buat underwriter atau biaya legal, itu dianggap ongkos buat dapetin modal. Bukan ongkos buat menghasilkan pendapatan di periode itu. Jadi logikanya, biayanya langsung aja ngurangin dana modal yang berhasil dikumpulin. Yaitu tambahan modal disetor. Nggak ganggu laba periode berjalan. Jadi pas BUMN terbitin saham baru, catatnya, kas masuk di debit, modal saham di kredit sebesar nominalnya. Nah sisanya, agio dikurangi biaya emisi, masuk ke tambahan modal disetor, di kredit. Oke, masuk akal sih penjelasannya. Terus gimana kalau kebalikannya? Kalau BUMN beli lagi sahamnya sendiri, yang tadi disebut saham treasury itu, nyatetnya gimana tuh? Kalau beli kembali, umumnya pakai metode biaya, cost method. Jadi pas beli, perusahaan catat akun saham treasury di debit, sebesar harga belinya, terus kas keluar di kredit. Nah yang perlu diingat, akun saham treasury ini nanti munculnya sebagai pengurang di bagian ekuitas. Di laporan posisi keuangan ya. Jadi aksi buyback itu, secara akuntansi, langsung bikin total ekuitas perusahaan jadi lebih kecil. Oke. Terus kalau saham treasury itu dijual lagi sama perusahaannya, bisa untung rugi nggak di situ? Masuk laporan laba rugi gitu? Nah ini juga uniknya, transaksi saham treasury itu nggak boleh ngasilin laba atau rugi di laporan laba rugi. Nggak boleh. Kalau dijual lagi, di atas harga belinya, selisih lebihnya itu masuk nambahin akun tambahan modal disetor saham treasury. Sebaliknya, kalau jualnya rugi, di bawah harga beli, selisih kurangnya itu ngurangin saldo akun tambahan modal disetor saham treasury tadi.
Kalau saldonya nggak cukup, nah baru sisanya ngurangin saldo laba. Jadi ya muter-muter di komponen ekuitas saja dampaknya. Biar lebih kebayang nih ya, kalau kita lihat sekilas laporan keuangan Telkom 2023 misalnya, itu kan saldo laba mereka gede banget ya, ratusan triliun rupiah, kelihatan banget akumulasi profitnya. Tapi di laporan perubahan ekuitasnya kelihatan juga tuh puluhan triliun dibagi jadi dividen tunai, yaitu kan ngurangin ekuitas lagi. Terus ada juga pos kepentingan non-pengendali yang angkanya lumayan juga. Tepat sekali. Contoh Telkom itu pas banget buat nunjukin pentingnya laporan perubahan ekuitas sama catatan atas laporan keuangan. Disitulah transparansi pengelolaan modal kelihatan jelas. Detail transaksi antara perusahaan sama pemiliknya, ya negara dan publik, kelihatan di situ. Aliran dana masuk keluar ekuitas jadi terang benderang. Jadi bisa dibilang kesimpulannya, meskipun statusnya BUMN, ada konsep kekayaan negara dipisahkan, tapi ya urusan akuntansi ekuitasnya tetap ngikut PSAK. Sama kayak swasta. Dan tuntutan transparansi pelaporannya juga tinggi ya berarti. Benar banget. Strukturnya standar, perlakuan transaksi saham, mau nerbitin baru atau beli balik jadi saham treasury, semua ada aturan main akuntansinya yang jelas. Tujuannya yaitu jaga akuntabilitas pengelolaan modalnya. Oke, nah sebagai penutup deep dive kita kali ini, ada satu hal nih buat Anda renungkan. Kita tahu BUMN Persero itu sering punya peran ganda ya, mesti cari untung, tapi kadang juga ada tugas layanan publik, atau jadi sapi perah dividen buat negara. Nah, kira-kira dilema ini gimana pengaruhnya ke keputusan strategis mereka soal saham? Kapan mereka mau nerbitin saham baru? Kapan mau buyback? Seberapa besar dividennya? Kalau dibandingin sama perusahaan swasta murni yang fokusnya cuma profit. Coba pikirkan apa implikasinya.